Prof, saya kan sudah 20 tahun bekerja di rumah sakit bersalin, Prof ya. Ini Prof banyak banget yang lihat nih, Prof. Ada berapa nih? Ada 200 yang lihat. Nanti tambah banyak nih, Prof. Karena alergi itu kan jelasinnya itu meyakinkan bahwa ini alergi itu kadang-kadang kan nggak mudah. Apalagi lama banget baru bagusnya ya. Sebetulnya sih, Prof ya, kita ini kan di rumah sakit Bunda ya, udah menolong menyusui eksklusif yang katanya menekan alergi, ya kan? Sudah dikerjain 6 bulan. Kasih makanan pendamping yang kayaknya udah ditata-tata supaya tidak mencetuskan alergi. Tapi tetap aja alergi, gitu kan? Sekarang saya pengen tahu nih, Prof. Dulu kan Prof suka dongeng. Suka dongeng. Emang ada hubungan nggak sih kelahiran sekarang ini kan, kalau di kami di rumah sakit Bunda hampir sebagian besar lahirnya sesar ya. Lahirnya sesar, lahir normal itu kayak dapat hadiah deh. Sebulan 1 belum tentu gitu ya. Sebulan 1 itu belum tentu lah. Bisa nggak itu menjadi alasan ya kenapa kita sekarang jarang lihat bayi itu tidak alergi? Udah dikasih ASI eksklusif ya tetap aja alergi. Bisa nggak cerita dengan bahasa yang sangat sederhana yang mudah dimengerti? Silakan. Jadi, seperti kita ketahui ya, penyakit alergi itu kan hasil dari interaksi faktor keturunan atau genetik dengan lingkungan. Ya, selama lingkungan ini menunjang timbulnya alergi ya, karena ada terus, ya karena berubah terus kan lingkungan kita. Oleh karena itu yang karena udah dari sana. Ya, kecuali kalau misalnya kita mau menikah mesti nanya dulu ada riwayat alergi gak kamu gitu baru boleh. Tapi itu kan nggak manusiawi. Nggak manusiawi. Kalau udah jatuh cinta biar punya asma bengek terserah lah. Kayak kata coklat, Prof. Ya, itu dia. Jadi yang bisa kita kontrol itu lingkungannya, ya lingkungan termasuk makanan, sekeliling kita, tungo dan sebagainya, itu yang kita usahakan ya. Tapi kalau kita nggak usahakan ya tetap akan tambah tinggi lagi ya. Ada terus ada, tapi bisa kita kontrol ya. Nantinya tidak sebanyak kalau kita tidak melakukan alergi, pencegahan alergi. Nah tadi dikatakan proses kelahiran ya. Iya, proses kelahiran. Jelas ada hubungannya. Jadi bayi yang lahir per vagina dibanding yang operasi sesar itu ternyata angka alerginya itu jauh lebih tinggi pada yang sesar. Nah, orang kan tanya kenapa? Sesar kan steril, kenapa kok jadi alergi? Nah, justru itu. Nah, perkembangan sistem kekebalan kita, imunitas kita itu dimulai dari usus, jadi sejak lahir. Nah, kalau bayi lahir lewat vagina, ya dia akan lewat jalan lahir ibunya. Maka dia akan kontak atau mendapat kuman-kuman normal dari vagina. Vagina itu punya kuman normal yang ada gunanya. Nah, kuman normal itulah yang melatih sistem kekebalan tubuh pada si anak sehingga kekebalannya normal. Tapi kalau nggak ada yang melatih, misalnya operasi sesar kan steril, sebab steril semua. Nggak ada kuman yang masuk ke dalam saluran cernanya bayi, sehingga nggak ada yang melatih. Akibatnya apa? Yang punya bakat alergi ya akan jadi muncul ya. Karena dalam kandungan itu ada kecenderungan ke arah alergi tadi. Nah, ini jelas ada dibuktikan dari banyak penelitian. Maka sekarang ini di negara-negara maju mereka mengusahakan untuk lahir secara pervaginal lagi. Nah, lahir normal. It's the best. Iya, normal, pervagina itu normal. Nah, itu contohnya anak saya yang pertama kan tinggal di Norwegia. Waktu anak keduanya kemarin, dia tuh kontrolnya sama bidan terus. Nanti lahirnya juga harus sama bidan, nggak boleh sama dokter. Nah, kalau ada masalah kandungannya baru ke dokter kandungan yang melakukannya. Ya, makanya sekarang ini negara-negara maju cenderung mengusahakan lahir seperti dahulu kala ya, pervagina fisiologis. Fisiologis itu lebih baik. Jadi nggak bisa buru-buru pilih tanggal, jangan. Iya, nggak bisa diatur tanggal macam, nggak bisa.
Nggak bisa. Ya. Jadi sebetulnya alergi itu mencegahnya itu mulainya dari kelahiran sebetulnya ya. Iya, dari kelahiran ya. betul. Ya. Nah, dari kandungan lah, dari kandungan. Dari kandungan sudah bisa dicegah. Ya, pencegahannya demikian. Pencegahannya bukan pantang, ya. Bukan pantang. Kalau ibu hamil tidak perlu pantang-pantang makanan, ya, karena tidak belum perlu. akan timbul alergi. Yang perlu pantang adalah terhadap asap rokok. Asap rokok, nah, oke. Itu sangat mempengaruhi. Makanya bagi calon bapak ya, atau bapak-bapak yang perokok itu boleh merokok tapi harus jauh di luar rumah. Di atap ya, di atap. Ya, di atap atau kalau tinggal di Kebayoran rokoknya di lapangan banteng boleh. Ya. Jangan ada asap rokok dalam rumah. Ya, pokoknya kontak dengan ibu atau bayi kalau dalam. Itu sangat erat hubungannya dengan timbulnya penyakit alergi, terutama asma di kemudian hari. Ya. Oke, jadi Prof, kalau misalnya udah lahir nih ya, lahirnya sesar nih ya, lahirnya sesar, tidak bisa kita hindarkan karena di rumah sakit ini banyak karena masalah ya. Karena masalah, karena yang bermasalah ya. Kemudian dia alergi nih, seberapa kita menganjurkan pantang makanan seketat mungkin atau biarkan aja, toh nanti juga membaik, gitu Prof. Nah, begini. Lihat dulu, kalau alergi belum muncul, walaupun ada bakat, misalnya ayahnya asma, ibunya eksem, berarti dia punya risiko kan? Itu kita tidak lakukan pantang-pantang selama bayinya belum alergi, bebas. Bebas, oke. Tetapi kalau muncul eksem misalnya, atau dermatitis, atau asma, cari pencetusnya. Makanan apa yang mencetuskan? Karena tidak semua harus dengan makanan ya. Faktor lingkungan juga bisa. Nah, baru kita lakukan pantangan hanya terhadap pencetusnya saja. Jangan semua makanan. Kasihan kan nggak boleh makan ini itu, anaknya kurus kering, kurang kurus gizi. Kering, betul. Asinya juga nggak ada gizinya. Nah, sama ibunya, ya ibu yang menyusui juga jangan pantang selama bayinya nggak apa-apa. Nah, kalau nanti waktu menyusui bayinya timbul alergi, cari dari makanan ibunya yang mana yang bikin alergi. Itu yang dipantang. Kalau ibunya pantang dari awal lah, takut anaknya alergi, nggak makan telur, nggak makan seafood dan segala, mutu asinya kurang pertama kan. Iya betul. Nanti dalam asi itu tidak mengandung antibodi terhadap makan-makan tadi. Iya. Sehingga kalau dia menyusui, bayinya juga nggak punya antinya terhadap makanan-makanan yang bikin alergi tadi. Akibatnya nanti kalau dikasih susu langsung alergi. Nanti dia dikasih telur langsung alergi. Jadi antibodi pada ASI itu penting untuk menangkal alergi. Karena itu jangan pantang-pantang. Kecuali kalau memang telurnya bikin jadi alergi, ya telur aja yang dipantang. Ya. Nah, kalau telurnya bikin alergi, sampai kapan kita maksimal? Nah, itu sampai kapan? Bagus. Pertanyaan yang banyak itu yang bagus sekali. Jadi sampai kapan boleh pantangnya? Jangan seumur hidup, kasihan. Untungnya ya, kita bersyukur bahwa alergi makanan itu akan hilang paling cepat umur 1 tahun. Itu sejalan dengan kematangan fungsi saluran cerna. Begitu saluran cernanya udah mulai berfungsi bagus, alerginya akan hilang. Imunitasnya udah mulai bagus, alergi. Tapi dengan pantang dulu, harus dengan pantang dulu. Kalau dia memang alergi makanan itu ya. Jadi jangan khawatir, pantang dulu boleh, tapi nanti boleh dicobakan. Tapi Prof, kalau orang menyusui ya, kita minta pantang ya. Pantang membaik nih. Kadang-kadang kita coba itu membaik dia. Kalau seperti itu artinya tidak harus setahun kan, Prof? Halo? Bagaimana? Ya, agak betul. Gimana tadi? Jadi ini kalau dia keluar merah-merah nih, kulit bayi itu bisa merah-merah. Itu kan multifaktor ya. Udara, AC, segala juga bisa ya. Tapi betul. kita mau membuktikan bahwa makanan ini benar nggak itu. Jadi kita pantang nih ya, kita pantang ternyata membaik, membaik. Tapi setelah usia 3-4 bulan, ibunya sekali-sekali makan dan tidak ada masalah. Artinya dia tidak usah setahun dong pantangnya ya. Ya, biasanya gini ya, supaya hasilnya bagus minimal 6 bulan. Minimal 6 bulan. Ya, supaya toleran dulu ya. Jadi pantangnya pun juga kita ya kalau bisa sih konsultasi dulu ke dokter ya kan. Benar nggak gitu ya? Bisa melakukan dengan pemeriksaan.
ada caranya. Saya ke laboratorium misalnya. Nah, nanti ibunya ditanya cocok nggak, misalnya ini hasilnya positif terhadap telur. Kita tanya ibunya, ibu kalau makan telur anaknya gimana? Terus ibunya bilang nggak apa-apa tuh. Ya, nggak apa-apa, boleh aja makan telur selama memang tidak jadi. Kita hanya untuk panduan aja pemeriksaan itu. Ya. Jadi harus dicocokin ya dengan real. Ya harus reanamnesis kalau istilah kedokterannya. Tanya lagi ke ibunya cocok atau tidak. Nah itulah pantang. Tadi saya katakan paling cepat 1 tahun. Misalnya 1 tahun belum toleran, ibunya makan telur atau udah nggak ASI ya, anaknya dikasih telur timbul. Sudah lagi 6 bulan kemudian dan seterusnya. Nanti rata-rata sih paling lama itu 3 tahun akan hilang. Walaupun ada beberapa jenis makanan yang seumur hidup, kadang-kadang seafood bisa seumur hidup, ya misalnya. Oh, gitu ya, Prof. Jadi informasinya ada di buku ini nih, Prof. Ini bukunya siapa, Prof? Di situ ada itu. Lengkap banget, Prof. Lengkap di situ. Iya. Kalau mau baca lebih jelas di situ ya. Ya, jadi di buku ini lengkap sekali. Terima kasih. Itu ada di mana-mana. Saya pun juga membaca buku ini karena sekarang seperti kita bilang tuh ya, kita sekarang jarang banget lihat anak bayi itu tidak alergi, itu merah-merah di kulit, nggak mulus banget, itu jarang banget, Prof. Ya, kayaknya mungkin. Nah, satu lagi, yang penting gini, sering orang salah membedakan alergi atau bukan. Kalau bayi baru lahir sehari 2 hari timbul merah-merah, wah langsung bilang panik karena alergi. Jadi yang buru-buru bilang itu alergi. Biasanya bayi baru lahir sampai umur 1 bulan itu ada perubahan kulit ya, karena reaksi adaptasi baru dari perut di luar. Lihat aja dulu bayinya tenang-tenang, dia observasi aja dulu kalau ringan ya. Tapi kalau langsung parah banget ya mungkin alergi. Tapi lihat aja dulu, harus selalu merah-merah itu alergi ya. Pada bayi baru lahir atau sampai 1 bulan lama ya, harus dibedakan ya.